البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq As-Sabahullah, seperti biasanya setorkan hadis yang kemarin kita baca, yaitu hadis mengenai termasuk daripada zikir-zikir pagi dan petang yang keutamaannya sangat luar biasa. Yang membaca zikir tersebut dalam sehari 100 kali, maka pahala ganjaran keutamaannya yang pertama seperti membebaskan atau memerdekakan budak berapa orang? 10 orang. Kemudian seperti apa lagi keutamaan lainnya? Ditulis untuknya 100 kebaikan. Paham ya? Kemudian diapakan lagi keutamaan lainnya? Dilindungi pagi sampai sore. Dilindungi dari apa? Dari gangguan setan yang terkutuk. Dapat perlindungan, dapat penjagaan. Keutamanya lagi, selain dapat penjagaan, kemudian juga ditulis padanya 100 kebaikan, apa lagi? Dihapus berapa kejelekan? 100 kejelekan. Itu di antara keutamaan. Tafadhal hadisnya. Antum. Amila ila ahadun amila amila aksara Naam, tafadhal antum. Naam, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam. Hafal antum? Fadhal.
Bima ja'a bihi Na'am barakallahu fiikum. Tafadhal. Apa? Naam. Apa? Terus? Awa. Naam. Tafadhal. Naam, tafadhal. Apa? Kanat lahu Bismillah. Kanat lahu adla asyri riqabin. Adla wa kutibat apa? Wa kanat lahu Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, tafadhal. Tafadhal.
Ayo na'am barakallahu fiik. Tafadhal. Syarat lahu apa? Yaumu illa ahadun. Naam barakallahu fiik. Antum siap? Tafadhal. Apa? Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Apa? Muttafaqun. Ayo na'am. Antum hafal la ba'as. Antum hafal enggak? Antum hafal? Allah Ustaz. La ba'as. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Qala al-muallif asbahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, siapa nama beliau? Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr apa? Ad-Dawsi. Yang jelas ya. Nah barakallahu fikum. Nah, jadi namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Siapa namanya Abu Hurairah tadi? Naam, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi." Barang siapa yang mengucapkan ketika berada di pagi hari dan ketika berada di sore hari. Nah ini lebih pendek lagi doanya, zikirnya. Subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah. Masyaallah. Barang siapa yang mengucapkan di pagi harinya dan di sore harinya subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun qala misla ma qala aw zada alaih. Masyaallah.
Tidak ada seorang pun yang mendatangkan di hari kiamat kelak suatu amalan yang lebih afdal daripada apa yang dia datangkan kecuali orang yang mengucapkan sama seperti yang dia ucapkan atau lebih. Paham belum? Berarti lebih dari 100 kali. Ucapan apa tadi? Subhanallahi wa bihamdih. Ini juga termasuk dalam dua kalimat yang kemarin kami sebutkan. Ya enggak? Kalimatan khafifatani 'ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani habibatani 'inda Rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahul azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahul azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, tapi dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Ta'ala. Apa diantaranya ini? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahul azim. Ternyata ada keutamaan yang lain, termasuk zikir pagi dan petang, bayangkan itu. Membaca 100 kali. Kadang-kala kita terlupakan. Intinya, kalaupun kita terlupakan, janganlah terlupakan semuanya. Upayakan ada zikir pagi dan petang yang kita baca. Yang paling minim yang biasa diajarkan, dikenal dengan apa? Zikir sayyidul istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu ila akhirnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu upayakan sudah apa? Dihafal atau yang baru menghafal dihafal. Karena itu termasuk zikir pagi dan petang juga. Faham ya? Naam. Termasuk yang zikir pagi dan petang tapi pendek ini. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Naam. Tidak ada seorang pun yang mendatangkan amalan kelak dari kiamat yang lebih afdal melainkan apa? Orang yang membacanya lebih dari 100 kali. Baru dikatakan lebih afdal. Paham ya? Naam, seperti itu. Ini mirip dengan yang kemarin itu ya, mengenai keutamaan zikir apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita lihat bawah itu penjelasannya. Rawahu Muslimun. Al-Imam Muslim Ibnu Hajjaj Abul Husain. Beliau termasuk salah satu imam ahli hadis. Beliau murid daripada Imam Al-Bukhari. Dua-duanya Al-Bukhari Muslim bukan dari Arab. Paham ya? Tapi bisa menjadi imam karena keutamaan yang hakiki milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Imam Bukhari bukan dari orang Arab, bukan dari kalangan orang Arab, tapi bisa menjadi imam. Sampai beliau mendapat gelar yang sangat besar dan tinggi. Apa gelarnya kemarin? Karena hafalannya sangat kuat dan juga hebat. Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Mendapatkan gelar seperti itu enggak sembarangan ya, gunungnya hafalan. Hafalannya berapa ribu? 100.000 hadis sahih dan berapa ribu lagi? 200.000 hadis yang tidak sahih, bayangkan. Yang tidak sahih saja beliau hafal juga. Tujuannya apa? Agar tahu mana yang dhaif, mana yang palsu, mana yang tidak layak untuk dijadikan pendalilan. Masya Allah. Ahfadhu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atain alfi hadisin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 hadis sahih, 100.000, bukan 1000 ya. 100.000 hadis sahih, dan aku menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari, Jabal Hifdz, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, ini Imam Muslim muridnya. Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi, Abu Husain. Kita lihat faedahnya. Qala asy-syarihu asbahullah wa min fadhaili hadzal dzikr. Termasuk keutamaan zikir ini pertama, annahu ahabbul kalam ilallah. Masya Allah. Bahwasanya zikir tadi subhanallahi wa bihamdih merupakan ucapan yang paling Allah Ta'ala cintai. Dalilnya mana? Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Kalimatan khafifatani 'ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani 'inda Rahman. Nah, habibatani syahidnya itu. Paham ya? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci untuk Allah Subhanahu wa taala, dan segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian yang kedua, keutamaan zikir tadi itu tahuttu khatayah atau tuhattu khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr, masyaallah. Tuhattu khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Berarti keutamaannya besar sekali ya. Dosa-dosanya akan dihapus walaupun dosa tersebut seperti buih yang ada di lautan. Tahu buih ya? Busa. Busa di lautan sebanyak itu. Nah, dipermisalkan walaupun dosanya banyak akan dihapuskan dengan zikir tadi itu. Subhanallahi wa bihamdih, pendek. Nah, keutamaan ketiga, yuktabu lahu alfu hasanatin wa tuhattu anhu alfu sayyi'atin, masyaallah. Dicatat untuknya 1000 kebaikan dan dihapus darinya 1000 kejelekan. Kalau yang kemarin berapa? 100 kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemarin keutamanya berapa? Dicatat padanya 100 kebaikan, digugurkan, dihapus darinya 100 kejelekan. Kalau ini yuktab lahu alfu hasanatin, masyaallah, ditulis, ditetapkan untuknya 1000 kebaikan. Wa tuhattu anhu alfu sayyi'atin, dan digugurkan, dihapus darinya 1000 kejelekan. Masyaallah. Yang keempat, annahu tasbihul khalaik, bahwasanya lafaz subhanallahi wa bihamdih adalah tasbihnya khalaik, semua makhluk. Karena semua makhluk tasbih atau tidak? Tasbih. Nah, barakallahu fikum, apa ayatnya itu? Siapa yang ingat? Mengenai bahwasanya setiap makhluk pasti mereka bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu apapun dari kalangan makhluk melainkan dia bertasbih mensucikan Rabbnya. Tapi kalian enggak paham tasbih mereka. Jangan sok tahu seperti orang sufia. Ada ayam jantan berkokok, wah ini baca la ilaha illallah katanya. Baru turun hujan kemudian apa? Ada suara kata kungkek-kungkek itu, katanya ini mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah katanya. Sok tahu itu loh. Paham ya? Kita yakin saja makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, cuman kita enggak tahu, enggak paham tasbihnya mereka. Cukup. Ada sapi, lembu mengemoh ya namanya ya, atau mengeluarkan suara lah. Nah, barakallahu fiikum, kemudian itu mengucapkan subhanallah katanya. Sok tahu enggak boleh. Kita yakin saja makhluk hidup yang ada di alam semesta ini bertasbih, masyaallah. Kata beliau, annahu tasbihul khalaik, subhanallahi wa bihamdih. Wa biha yurzaqul khalq, masyaallah. Dan dengannya semua makhluk diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, karena semua rezeki sumbernya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada yang hidup di muka bumi ini, mau tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, melainkan rezekinya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah Ta'ala menyatakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, di langitlah rezeki kalian dan yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi rezeki itu sudah diatur, anak ulang-ulang ini ya, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi hamba sudah tercatat. Enggak usah bingung, enggak usah sedih. Kerja hari ini taruhlah dapatnya cuma sedikit, disyukuri. Besok semoga dapat banyak. Paham ya? Kalau hari ini dapat sedikit, besok enggak dapat, disyukuri juga. Semoga berikutnya dapat. Caranya gitu. Yakin sudah. Kalau yakin, tenang, tawakal dikuatkan, insyaallah bismillah tenang. Dan sibukkan diri kita ini terus untuk apa? Mendatangi, menghadiri majelis ilmu untuk melupakan dunia yang sepenuhnya. Maksudnya bagaimana? Untuk melupakan dunia-dunia yang ada. Kita ambil dunia secukupnya, sisanya akhirat. Jangan ambil dunia sisanya akhirat. Jangan mengambil apa? Nah, barakallahu fikum. Jangan mengambil
dunia semaksimal mungkin misalnya akhirat jangan. Tapi apa? Ambil dunia secukupnya saja. Adapun sisanya secara total untuk akhirat. Akhirat nomor 1. Karena dunia pasti akan menyertai. Enggak usah bingung, wah ana masih bujangan Ustaz. Nanti kalau udah menikah, udah punya istri bagaimana? Enggak usah khawatir. Sekarang ketika masih bujangan, sempatkan. Nanti kalau antum sudah berkeluarga, kalian sudah berkeluarga, lain lagi, rezekinya lain lagi. Paham ya? Dikasih rezeki yang mungkin antum enggak menyangka-nyangka. Wah, ternyata Allah Ta'ala mudahkan juga setelah menikah, punya anak, punya istri, seperti itu. Apalagi punya anak banyak, enggak usah khawatir. Karena orang-orang terdahulu, orang-orang musyrikun, mereka takut kalau punya anak banyak, takut mereka. Kenapa? Khawatir makan bersama mereka, khawatir miskin, khawatir fakir. Bayangkan itu. Padahal apa kata Allah Ta'ala? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki mereka dan kalian. Enggak usah khawatir. Semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Percaya atau tidak? Harus percaya. Kalau enggak percaya, buktikan nanti. Paham ya? Nah, karena anak yang banyak itu dia harus menyantuni. Ngasih makan anak yang banyak. Banyak rezekinya? Banyak. Enggak usah khawatir sudah. Kata orang-orang itu di puskesmas, rumah sakit cukup 2 katanya. Enggak cukup. 2 gimana? 2 mati 1 sedih nanti. Ya enggak? Sudah enggak bisa lagi kan itu. Nah, barakallahu fiikum, kita katakan enggak cukup kalau cuma 2. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Bayangkan itu. Karena sesungguhnya aku bangga nanti dari kiamat dengan umat yang banyak. Jadi jangan terpengaruh dari puskesmas langsung nengok tulisan gambar apa tangan gini, cukup 2 katanya. Allah musta'an. Keluarga berencana. Berencana baik atau tidak? Kalau keluarga berencana yang baik, berencana anak banyak insyaallah. Bismillah. Caranya gitu. Tapi kalau cuma 2, cukup 2 katanya. Cukup 2 katanya, enggak cukup. Allahul musta'an. Ini sekedar selingan. Rezeki sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalankan ibadah dengan sebenar-benarnya, rezeki lancar. Percaya atau tidak? Kalau enggak percaya, buktikan. Paham ya? Antum sibukkan dengan belajar, tetap mengambil dunia secukupnya, rezeki lancar. Alhamdulillah. Tapi ingat, jangan pernah minta-minta mengharapkan pemberian manusia. Harapkanlah pemberian rezeki dari Allah Ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu dakwah Ahlussunnah sangat anti yang namanya apa? Nyodorkan proposal. La proposal wala yayasan wala syai'. Jalan terus insyaallah. Paham ya? Biarkan mereka mandiri. Kerja. Tidak menggantungkan rezeki kepada makhluk. Tapi kalau menggantungkan rezeki gajinya kepada makhluk, kepada santrinya, kepada murid-muridnya, kalau muridnya bubar dia bingung. Wah, muridnya tinggal 3 orang ya. Cuma 300. Allah Ustaz. 30 orang baru mau ngajar dia karena sudah 3 juta. Ya enggak? 30 orang udah 3 juta kan, kalau 1 orang 100, aneh itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau 3 orang, wah, nanti dulu katanya. Jangan seperti itu. Kalau bisa gratis-gratiskan. Karena kita membantu kaum muslimin, membantu orang-orang yang hendak belajar. Jangan dibebankan di awal udah apa? Gedung udah berdiri, masuk uang gedung sekian. Ya enggak? Nanti setelah uang gedung, uang pendaftaran lagi. Kalau masuk, ya alhamdulillah, kalau masuk uangnya enggak balik. Uang pendaftaran. Allah musta'an. Uang SPP per bulan lagi. Tapi ingat, SPP di sini fungsi yang tujuan mereka gunakan untuk kembali ke gurunya. Adapun SPP yang digunakan kembali ke santrinya itu enggak masalah. Paham ya? Kadang-kadang kan pondok juga seperti itu keadaannya. Ada yang mampu gratiskan, ada yang menggunakan bulanan, tapi bulanannya kembali ke santri gitu loh. Itu mending. Tapi yang dari permasalahan bulanannya untuk ustadznya, Allah musta'an. Jangan pernah menggantungkan rezeki kepada makhluk. Jangan pernah. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Hadis ini tadi, walaupun lafadznya pendek, simple, subhanallah bihamdih, tapi keutamaannya sangat besar. Tentunya kita semoga senantiasa mengingat zikir-zikir seperti ini. Kalau secara umumnya antum baca dimanapun, ketika jalan,
pagi, sore, petang, malam tetap dapat keutamaan. Dapat keutamaan hadis yang umum tadi itu. Subhanallah bihamdih, subhanallahi al-azim. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.